Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan lagi ya. Sekarang yang soal nomor 11. Soal nomor 11, bila minyak dimasukkan ke dalam gelas, maka minyak tersebut akan berbentuk gelas. Nah, bila sebutir beras itu dimasukkan ke dalam gelas yang berbentuk sama dengan yang diisi tadi, maka apakah bentuk beras tersebut sekarang? Nah, jawabannya yang mana, Nak? Tetap ya. A, tetap menjadi sebutir beras. Yang B, akan mengikuti bentuk gelas yang sama dengan gelas yang diisi minyak. Yang C, jawaban A dan B. A, B itu benar. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya, betul semua. Jadi sifat benda padat itu adalah tetap. Sifatnya itu tetap. Ya. Jawabannya yang C. Lanjut sekarang nomor 12. Nomor 12. Untuk mengubah bentuk suatu benda, kita terkadang membutuhkan bantuan dari benda lain yang biasanya terbuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, kita tidak dapat menggunakan karet untuk mengukir kayu, melainkan kita harus menggunakan pisau. Nah, oleh karena itu, bahan yang kita gunakan sebagai alat bantu adalah, jawabannya yang mana? Yang A ya, bahan yang keras sehingga tidak berubah bentuk saat digunakan. Contohnya tadi itu tadi, kalau mengukir kayu menggunakan pisau. Pisau itu bagaimana bendanya? Bendanya pisau itu bagaimana? Sangat keras ya. Maka jawabannya yang A. Nomor 13. Nomor 13. Sinar matahari sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga kesehatan kita. Jadi, apakah yang mungkin terjadi bila kamar tidur kita itu tidak diterangi oleh sinar matahari? Jawabannya bagaimana? Kalau kamar kita itu tidak diterangi oleh sinar matahari, atau jika jendela kamar itu ditutup terus, apa yang terjadi? Jawabannya C ya. Udara di dalam kamar itu akan terasa lembab dan kuman-kuman penyakit akan mulai tumbuh di dalam kamar. Itu jadi udaranya menjadi lembab. Jawabannya C. 14. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan tempat hidup yang bisa menyediakan udara yang bersih, air yang bersih, tanah yang subur, dan sinar matahari yang cukup. Nah, menurutmu mengapa kita harus membuka jendela di pagi hari? Jawabannya apa? B ya, agar udara bersih dan sinar matahari itu cukup, itu dapat masuk ke dalam rumah. Itu jawabannya yang B. Kenapa anak-anak? Karena sinar matahari itu mengandung vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jawabannya B ya. Lanjut, nomor 15. Ciri udara yang bersih dan tidak berbau, tidak lembab, tidak tercemar gas beracun, kemudian debu dan asap. Nah, apabila kita berada di tengah jalan yang penuh dengan kendaraan bermotor, apakah yang dapat mencemari udara? Apa jawabannya? Yang A ya, yaitu asap kendaraan bermotor. Jadi polusi udara yang ada di jalan itu berasal dari mana anak-anak? Dari asap kendaraan bermotor. Apa dampaknya kalau kita sering terkena polusi udara? Dampaknya itu adalah dapat bisa penyakit asma, gangguan pernafasan, kanker paru-paru. Makanya ketika kita berada di jalan, diusahakan memakai masker anak-anak agar tidak terkena polusi
udara. Ya, bisa ya. Nomor 16. Makhluk hidup bisa tinggal di bumi, tetapi tidak bisa tinggal di bulan. Perbedaan apakah antara bumi dan bulan yang menyebabkan ada kehidupan di bumi, tetapi tidak ada kehidupan di bulan? Jawabannya yang mana? B ya. Di bulan itu tidak ada udara, sedangkan di bumi itu terdapat udara. Jadi di bulan itu tidak ada udara, tidak ada gravitasi, tidak ada air. Makanya di bulan itu tidak ada kehidupan. Apa yang terjadi kalau kita di bulan, kalau tidak ada gravitasinya? Itu melayang ya anak-anak ya. Nah ini, jadi bulan itu ruang hampa ya. Tidak ada udara sehingga tidak ada kehidupan di bulan. Nomor 17. Daratan di bumi terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran. Ada pulau, benua, dan juga kepulauan. Urutkan jenis-jenis daratan ini dari luas daerahnya yang paling kecil hingga yang paling besar. Jawabannya yaitu yang B. Pulau, kepulauan, benua. Pulau itu apa? Pulau itu adalah daratan yang dikelilingi oleh air. Kalau kepulauan itu adalah kumpulan dari pulau-pulau. Sedangkan benua itu adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Nomor 18. Aku adalah seekor hewan reptil yang juga merupakan nama sebuah provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, hewan apakah aku? Jawabannya A ya. Komodo. Jadi di sana itu ada nama Pulau Komodo. Nomor 19. Jenis hewan yang memiliki telinga tetapi tidak memiliki daun telinga adalah apa? A. Ikan. Jadi ikan tuh punya telinga anak-anak, tetapi telinga ikan itu tertutup oleh kulit luar kepalanya, jadi tidak kelihatan. Jawabannya A. 20. Berikanlah contoh yang tepat untuk setiap sifat benda di bawah ini. Benda yang keras, benda yang lunak, dan juga benda yang kenyal. Jawabannya apa? Benda yang keras itu batu, kemudian keju, dan benda yang kenyal jelly. Ya, B jawabannya ya. 21. Apakah cara yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah luapan air pada musim hujan dan sekaligus menjadi cara memberikan cadangan air di musim kemarau? Jawabannya B ya, membangun dam untuk menampung air. Lanjut nomor 22. Beberapa jenis mamalia yang hidup di air tetap menggunakan paru-parunya untuk bernafas. Keunggulan dari pernafasan menggunakan insang dibanding paru-paru untuk hewan di air itu apa anak-anak? Jawabannya B ya. Insang itu tidak perlu muncul ke permukaan untuk menghirup udara. Sedangkan kalau paru-paru itu muncul ke permukaan untuk menghirup udara. Contohnya apa anak-anak? Lumba-lumba. Nah, biasanya tuh muncul ke permukaan ya. Karena lumba-lumba bernafas dengan paru-paru. Mamalia ya, mamalia bernafas dengan paru-paru. 23. Perubahan bentuk yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari manusia adalah A ya, cat dinding mengelupas karena jamur. 24. Sebatang logam seperti besi dapat dijadikan sebilah pedang yang demikian panjang, tipis, dan juga tajam. Karena batang besi itu apa? A ya, dipanaskan, ditempa, dan juga diasah. Terakhir nomor 25. Apa yang menyebabkan kita tinggal di bumi dapat menyaksikan terjadinya siang dan malam? Jawabannya C ya, karena bumi mengelilingi matahari sambil berputar pada porosnya. Jadi bumi itu
namanya? Rotasi. Ya, rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, akibatnya apa? Terjadinya siang dan malam. Selain itu, bumi juga melakukan revolusi. Apa itu revolusi? Mengelilingi matahari. Nah, itu. Sehingga terjadi pergantian musim. Ada musim kemarau, musim penghujan, itu. Ya, sudah paham ya? Nah, besok dilanjutkan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.